Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Aldini Ilahiyati 10010221012, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Kuliah Kerja Lapangan, Pendampingan Kolaborasi, Pemberdayaan Ekonomi Umat, Binaan Lasnas Rumah Yatim dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. KKL merupakan kegiatan akademik yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar langsung di dunia kerja melalui praktik di instansi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan realita di lapangan sekaligus memperkuat kompetensi mahasiswa baik dari aspek keilmuan, soft skill maupun hard skill, serta membangun jejaring yang bermanfaat bagi masa depan mahasiswa. KKL ini yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah secara khusus diarahkan kepada mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah untuk memperdalam pemahaman dan kemampuan menerapkan ilmu dalam konteks nyata. Pemilihan KUA Kecamatan Lembang sebagai lokasi KKL didasarkan pada peran strategis KUA dalam pemberdayaan ekonomi umat sesuai dengan program revitalisasi KUA dan perluasan fungsi sosial sebagaimana diatur PMA nomor 34 tahun 2016. Tujuannya untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan dengan terlibat aktif dalam kegiatan dan proses kerja di institusi, terutama KUA Kecamatan Lembang. Yang kedua, mengaplikasikan ilmu, terutama hukum ekonomi syariah yang telah diperoleh selama perkuliahan sesuai dengan kebutuhan dan realitas di dunia kerja institusi. Yang ketiga, dapat memberikan kontribusi real dalam pelaksanaan program kerja di institusi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan laporan akademik. Manfaatnya untuk terbiasa menghadapi situasi kerja nyata sehingga mendapatkan gambaran langsung tentang dunia profesional dan tidak hanya bergantung pada teori. Dua, mampu memberikan kontribusi terhadap program atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam KUA Kecamatan Limang. Yang ketiga, memperoleh data dan pengalaman lapangan dari KUA Kecamatan Limang sebagai bahan laporan KKL sekaligus menjadi referensi untuk penelitian dan pengembangan keilmuan di masa depan. Lokasinya di Villa Putri Aindra, Jalan Raya Tangkuban Parahu nomor 215. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas utama dalam pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di wilayah Kecamatan Lembang yang didirikan pada tahun 1148 yang awal lokasi di Masjid Agung Lembang dekat alun-alun Lembang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pelayanan masyarakat pada masanya. Seiring perkembangan zaman pada tanggal 4 September 2023, KUA Kecamatan Lembang dipindahkan sementara ke Grand Hotel Lembang untuk mendukung kelancaran pelayanan. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2025, KUA secara resmi menempati lokasi baru di Villa Putih Aindra. Google Maps Villa Melati Putih yang beralamat di Jalan Raya Tangkuban Perahu nomor 215 di daerah Desa Cibogo, Lembang. Pembinaan ini memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang urusan keagamaan. Visinya terwujudnya KUA Lembang yang profesional dan handal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian berdasarkan gotong royong. Dan misinya itu meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi, pelayanan keagamaan pada masyarakat, selain itu bimbingan pernikahan dan keluarga sakinah, pelayanan informasi zakat dan wakaf, serta bimbingan haji, memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, mengoptimalkan koordinasi antara sektoral dan lintas sektoral untuk kesejahteraan masyarakat. Struktur organisasinya terdiri dari kepala pimpinan KUA, ada penghulu, ada penyuluh, dan juga ada administrasi dan operator. Program dan layanan kantor urusan agama Kecamatan Lembang dalam peraturan
Menteri Agama PMA nomor 24 tahun 2024 tentang organisasi dan tata cara urusan, yaitu ada pelaksanaan pelayanan nikah, rujuk dan pencatatan, ada juga bimbingan masyarakat Islam berbagai aspek, pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama, penyusun statistik, pelaksanaan tugas lainnya, dan ada juga beberapa program kerja dan pelayanan dalam setiap penyuluhan KUA Kecamatan Lembang, yaitu ada pelayanan nikah dan berujuk, administrasi wakaf, pemberdayaan ekonomi umat, JIS, program kemasjidan, keluarga sakinah, ada juga ekoteologi, ada sosialisasi, bahaya narkoba dan HIV AIDS, pengurusan legalitas, kemasjidan, dan masjid taklim. Pelaksanaan kegiatan ini di KUA Kecamatan Lembang selama 25 hari, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2025 sampai dengan 22 Agustus 2025 dari pukul 7.30 sampai 16.00 sesuai dengan aturan yang berlaku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang. Tugas dan tanggung jawab selama penulis kegiatan ini adalah administrasi data, dokumentasi, pelayanan publik, pendampingan program, dan juga jurnal dan kehadiran. Pemberdayaan ekonomi umat yang merupakan upaya membangun kemandirian masyarakat dengan mendorong kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki serta pengembangannya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dan tujuan utama dalam program pemberdayaan ekonomi umat adalah melakukan pembinaan dan pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM agar mengembangkan usaha secara berkelanjutan serta mengurangi tingkat kemiskinan. KW ini sebagai perpanjang tangan Kemenak dalam menjalankan berbagai program dan layanan masuk kepada masyarakat. KUA juga menjalankan fungsi sosial seperti pemberdayaan ekonomi umat. Maka program ini sesuai dengan revitalisasi dalam Kemenak tersebut. Maka KUA Kecamatan Lembang ini bisa berperan aktif membantu pelaku UMKM melalui program pemberdayaan ekonomi umat dengan bantuan modal, ya. Prosedur program pemberdayaan ekonomi umat yaitu perencanaan dan koordinasi antara KUA Kecamatan Lembang dan juga Latnas Rumah Yatim. Yang kedua, administrasi dan pendataan. Pengumpulannya untuk dana berupa infak dan juga dana cicilan bulanan sebesar 200.000. Pendataan hanya 10 orang pelaku UMKM sebagai calon penerima manfaat. Yang ketiga, pelaksanaan program penyuluhan memberikan pematerian motivasi, sodako, dan promosi digital kepada UMKM dengan penguatan nilai-nilai prinsip syariah. Keempat, dokumentasi dan pelaporan, pencatatan transaksi, dokumentasi kegiatan, dan penyusunan laporan oleh KUA. 5. Monitoring dan evaluasi pendampingan usaha penerima manfaat, identifikasi kendala, dan perbaikan strategis program ke depan. Jadi dalam prosedur ini tidak hanya dengan berdasarkan kegiatan, dan ada juga persyaratan calon penerimaan manfaat dari pemberdayaan ekonomi umat dari penyuluhan KUA Kecamatan Lembang, yaitu berupa KK, KTP, proposal sesuaikan dengan nilai 5 juta, rekomendasi majelis taklim, surat keterangan tidak mampu, SKTM, dan juga fotokopi buku rekening. Program pemberdayaan ekonomi umat ini menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, yaitu untuk infaknya secara sukarela sebagai bentuk kebaikan sosial tanpa imbalan. Jadi intinya namanya akad tabaruk, ya. Jadi konsep ini sesuai dengan fikih muamalah. Jadi dana infaknya terkumpul 230.000 dari 10 orang pelaku UMKM. Yang kedua adalah dana cicilan bulanan yang 200.000 berupa pinjaman modal. Jadi intinya ini adalah akad Qardul Hasan, bahwa
dana cicilan usaha diberikan tanpa bunga, jadi hanya dikembalikan pokoknya saja. Jumlah seluruhnya 2 juta, jadi masing-masing 200.000. Ya. Yang ketiga, tujuan syariah untuk program pemberdayaan ekonomi umat sebagai penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dana ini digunakan untuk pemberdayaan pelaku UMKM melalui pembinaan dan pendampingan. Hasil kegiatan dan dokumentasi ini di sebelahnya ada Instagram Kawa Lembang. Kegiatan ini lebih bisa lanjut untuk pembuktian program-programnya dan selama ini mengerjakan dalam kuliah kerja lapangan. Kesimpulannya, KUA ini tidak hanya untuk pelayanan nikah, tapi ada juga program penyuluhan lainnya seperti pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu ada akad syariah dalam program pemberdayaan ekonomi umat, seperti yang dijelaskan bahwa ada tabaru, qardul hasan, dan juga ada tujuan syariah, yaitu makosid syariah, kolaborasi dengan las-las rumah yatim, memperkuat program melalui edukasi, pendampingan, dan pencatatan administrasi, infak, serta cicilan dana usaha. Program ini sesuaikan dengan kajian hukum ekonomi syariah dan memberikan pengalaman nyata penerapan teori ke dalam praktik sosial ekonomi yang menjadikan KUA sebagai pusat program pemberdayaan ekonomi umat ya. Caranya untuk Fakultas Syariah perlu menjalinkan kerjasama dengan instansi melalui koordinasi dan pendampingan, sediakan daftar rekomendasi tempat KKL secara terbuka melalui media resmi, pertimbangkan pengalaman KKL khususnya KUA sebagai bahan penggayaan kurikulum hukum ekonomi syariah seperti materi pemberdayaan ekonomi umat, wakaf, produk halal dan sebagainya. Tapi intinya sih dalam kurikulum hukum ekonomi syariah jangan hanya tentang wakaf atau produk halal lainnya dan ada juga pemberdayaan ekonomi umat. Untuk KUA Kecamatan Limbang ini sebenarnya untuk pelayanan dan bimbingan cukup baik, tapi perlu meningkatkan dalam hal waktu dan kapasitas jika peserta KKL menanyakan ke stafnya gitu ya, karena kan ada terbatas waktu ya kan dan juga kapasitasnya. Selain itu kan untuk program penyuluhan ini harus disesuaikan dengan jurusan peserta KKL karena ada beberapa peserta KKL-nya bingung ya dalam pemilihan tema untuk laporan KKL tersebut. Terus selain itu program pemberdayaan ekonomi umat perlu pelatihan yang spesifik ya dengan temanya seperti kayak tentang masalah fikih muamalah, masalah akad-akad lainnya. Selain itu kan ada desain produk, digital marketing. Nah, dan juga menggunakan platform platform digital untuk laporan, usaha monitoring dana, dan penyuluhan daring. Jadi intinya gunakan platform digital itu seperti apa WhatsApp atau lainnya supaya bisa transparansi gitu antara pelaku UMKM dan juga penyuluhan KUA Lembang ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan juga kurang jelas dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.